The power of dreams. Halo, selamat sore semuanya. Mungkin selamat siang juga, selamat siang menjelang sore untuk semua pengguna Instagram, untuk semua Honda lovers, termasuk viewernya dari Mas Wahid juga ini. Perkenalkan, nama saya Yoga dari Honda Semarang Center. Ini kali ini saya lagi mau bajak IG-nya Mas Wahid nih. Jadi pada kesempatan yang indah di hari Jumat ini, tanggal 24 September 2021, kami dari Honda Semarang Center pada hari ini akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mas Wahid. Kita akan ngulik ya, kita akan ngobrolin tentang serba-serbi dari Honda atau all new Honda BR-V yang baru saja kemarin kita launching dari Honda Semarang Center untuk region Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah, seperti apa keseruannya? Tapi sebelum itu kita harus perkenalan dulu. Kita memperkenalkan siapa saja ya. Nah, saya sendiri adalah, tadi saya sudah ngomong, saya adalah Yoga, perwakilan dari Honda Semarang Center. Di samping saya ada Pak Edi Haryanto, sama juga dari Honda Semarang Center. Beliau selaku Sales Manager untuk area Jawa Tengah dan Yogyakarta dari Honda Semarang Center. Kemudian tentunya ada yang punya channel, yaitu Mas Wahid. Sekaligus beliau ini adalah seorang YouTuber atau bisa dikatakan selebgram juga, atau ya car enthusiast ya Pak ya, car enthusiast ya, otomotif enthusiast untuk memang wilayah Semarang dan bahkan Indonesia. Tapi ini lokal ya, ini dicintai di masyarakat Semarang tentunya karena beliau ini memang asli Semarang gitu ya. Baik, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi, sebelumnya saya akan memberikan sedikit intro atau perkenalannya. Jadi bahwa kemarin Honda Indonesia di Jakarta sudah memperkenalkan sebuah LSUV atau sebuah mobil baru yang kita namai All New BR-V ya. Jadi merupakan generasi kedua lanjutan dari BR-V yang sebelumnya kita pertama kali keluar di tahun 2016. Nah, tahun ini memang tahunnya sangat spesial karena meskipun kita masih pandemi, tapi kemarin kita sudah mencoba untuk bangkit ya. Jadi salah satunya program launchingnya pun menggunakan teknik virtual dan itu tidak mengurangi keasikannya. Jadi program ini atau acara launching ini juga akan nanti berkaitan dengan adanya roadshow. Jadi roadshow-nya ini nanti akan kita bisa saksikan langsung unit mobilnya. Tapi tunggu aja, nanti saya akan infokan tanggal-tanggalnya dan di mana saja lokasinya. Dan sambil menunggu mobilnya bisa dilihat, mungkin teman-teman di media sosial ini bisa sambil nonton ya video kita diskusi ini untuk lebih tahu apa saja perbedaannya, apa saja fitur-fiturnya. Kira-kira begitu yang bisa saya lakukan. Mungkin langsung saja kita lempar ke Mas Wahid ini. Tak tarik kembali. Tadi kan siap. ini tak tarik kembali. Teman-teman, untuk
roadshow-nya nanti saya sebenarnya sudah tahu tanggalnya. Siap. Nanti kalau pada ini saya baca, karena ini masih dipertimbangkan, tapi saya sudah tahu. Siap. Areanya juga aman. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Mas Yoga, selaku training development, kemudian Pak Edi juga selaku regional sales manager, terkait semua hal tentang all new Honda BRV ini. Karena saya dengar dari video yang saya tonton, kemudian dari yang saya baca-baca, banyak sekali teknologi yang dipasangkan di situ dengan mungkin akan menjadi yang terbaik di kelasnya. Amin. Maka pertanyaan yang pertama ke Mas Yoga dulu, sebenarnya apa sih tujuan dimunculkannya mobil ini, Mas? Siap. Baik, terima kasih Mas Wahid. Jadi langsung saya jawab teman-teman untuk Honda Lover semua juga. Jadi kemarin sebelumnya mungkin kalau kita ingat di beberapa bulan yang lalu, kalau nggak salah Mei ya, kita kan sempat ada meluncurkan Honda N7X ya, atau orang Indonesia nyebutnya N7X gitu ya. Yang itu merupakan sebuah mobil konsep yang ingin memberikan sebuah excitement atau kesenangan berkendara, tetapi khusus atau lebih difokuskan pada sebuah mobil 7 penumpang, makanya ada nama 7-nya di situ. Nah, memang bentuk secara desainnya waktu itu masih dummy dan mengambil konsep bentuk SUV, tapi versi ringan, misalnya SUV-nya bukan SUV yang kelas berat. Artinya kalau mungkin kita sudah kenal ada CR-V, nah ini mungkin adiknya. Nah, kebetulan sekali memang untuk tahun ini memang ya Honda Indonesia juga membaca sebuah peluang yang bagus, permintaannya juga sangat-sangat besar dari segmen LSUV sendiri dan termasuk segmen yang meningkatnya tajam gitu ya. Makanya di tahun ini kebetulan all new Honda BRV ini hadir sekaligus menjadi sebuah nilai baru dari standar sebuah LSUV gitu Pak Wahid. Jadi diharapkan LSUV ini dengan hadirnya all new BRV ini tujuannya tentunya membuat sebuah garis standar baru bahwa LSUV seharusnya seperti ini. Tentunya nanti fitur-fiturnya bisa kita detailkan lagi, tapi saya mungkin kasih clue sedikit. Yang dibawa ini adalah performa mesinnya lebih bagus, performa dari transmisi juga lebih bagus, keluasan kabin juga lebih oke, kenyamanannya tentunya lebih baik dibanding generasi sebelumnya. Kemudian ada fitur-fitur dan fitur safety yang mungkin sampai terkaget-kaget, loh kok banyak banget fiturnya gitu. Kira-kira tujuannya sih begitu. Tentunya membuat konsumen semakin banyak pilihan dan tentunya bisa menggunakan mobil ini gitu untuk aktivitas kesehariannya gitu Pak Wahid. Oke, terima kasih Mas Yoga, sudah penjelasan satu pertanyaan sudah saya rasa ini sudah cukup gitu, sudah terlihat semua. Berarti sudah selesai ya? Untuk Pak Edi nih Pak. Siap. Yang saya tanyakan dari segi pasar untuk Honda BRV, bagaimana sih Pak penjualan selama ini kok sampai kita bisa ngasih all new-nya yang benar-benar semuanya dikasih gitu soal-soalnya. Ya baik, terima kasih Mas Wahid. Saya sapa dulu ya para Honda lovers sekalian dan juga viewernya dari Mas Wahid. Hari ini kita berkesempatan untuk live bareng ini dan pertanyaannya sangat menarik sekali. Seperti apa sih penjualan dari Honda BRV selama ini ya? Jadi Honda BRV ini sendiri pertama kali di launching itu tahun 2016 ya, kurang lebih sudah hampir 5 tahun yang lalu. Dan sampai saat ini di Jateng DIY atau di Jawa Tengah atau Yogyakarta ini sendiri kita sudah menjual lebih dari 7.400 unit. Jadi sudah membentuk suatu segmen, sudah ada loversnya juga di segmen BRV ini. Bahkan mungkin di kesempatan kali ini saya juga mau menyapa ini Mas teman-teman kita dari Invernity ya, Indonesia BRV Community ya. Selamat siang nih Om Kori sebagai ketua umumnya, luar biasa. Kita mudah-mudahan nanti kita cepat segera bisa melihat jajaran all new BRV di dalam community Braver community ini ya. Nah, sudah sekian banyaknya, sudah 7.400 lebih, sehingga kita dengan adanya all new BRV ini kita juga ingin memberikan suatu penyegaran baru ya, suatu wajah yang baru supaya kita bisa terus berkembang gitu, Mas Wahid kira-kira. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Nanti kita ulik lagi kepada Pak Edi, tapi saya ingin tanyakan ke Mas Yoga. Saya pernah lihat di DW Mall dulu waktu itu, desain eksteriornya yang hanya bisa kita lihat, tapi memang belum bisa kita sentuh karena masih di dalam kaca, kotak kaca, betul. Masih terlindungan. Betul. Seperti apa desain eksterior mobil ini dan apa yang menginspirasi Honda untuk membuat mobil ini, Mas? Siap. Baik, terima kasih Mas Wahid.
Jadi kalau dari konsepnya dalam pembuatan mobil ini sebetulnya secara fungsinya itu adalah sebuah mobil SUV yang tidak hanya merupakan mobil SUV. Jadi kalau kita lihat SUV ini kan sport utility vehicle yang identik dengan mobil dengan ground clearance-nya tinggi, dengan kemampuan jelajah yang segala medan, misalnya kan begitu. Tetapi seringkali mobil SUV ini otomatis akan mengurangi kenyamanan karena otomatis dengan ground clearance yang tinggi, otomatis banyak beberapa hal yang harus dikorbankan. Istilahnya mobilnya cowok banget kan kayak gitu. Tapi di sini Honda tetap mempertimbangkan aspek sebuah fungsi mobil MPV karena tentunya selain mengakomodasi 7 penumpang tadi, di dalamnya tetap mempersembahkan sebuah kenyamanan kabin yang lebih bagus. Kemudian keluasan kabinnya justru meningkat bahkan dibanding BR-V yang lama. Nah, konsep itu digabung, ditambahkan lagi ciri khasnya Honda yang memang hadir dengan performa baru. Nah, ini BR-V yang baru ini menggunakan mesin yang betul-betul baru, Mas Wahid. Jadi meskipun cc-nya sama 1500 cc, tapi sesungguhnya sistem kerjanya, jeroannya, bahkan horsepower-nya pun meningkat. Nah, itu adalah kalau digabung secara bahasa desain kita wujudkan lagi menjadi sebuah yang namanya Jetliner Cross gitu ya. Jadi Jetliner Cross ini kalau di istilah internasional seperti mobil yang ya garis-garisnya tajam seperti sebuah pesawat jet gitu kan. Tapi tujuannya tentunya memberikan sebuah kenyamanan seperti kita naik pesawat. Kalau dari bentuk luarnya sendiri, kalau mungkin teman-teman sudah lihat, memang beberapa orang mengatakan BR-V yang baru ini justru makin lebih simpel ya. Lebih simpel, tarikan garisnya lebih simpel, tetapi tetap lebih gagah. Karena memang dimensinya tambah besar banget, Mas Wahid. Gitu kira-kira, Mas Wahid. Terima kasih Mas Yoga. Masih ke Pak Edi nih Pak. Siap ya. Kira-kira menurut feeling Bapak nih, dengan adanya all new BR-V ini, apakah akan meningkatkan penjualan di segmentasi mobil itu atau LSUV tadi Pak? Oke, terima kasih Mas Wahid. Nah, jadi sebenarnya seperti tadi Mas Yoga sudah sampaikan ya, sebelum ini kan kita sudah ada roadshow dengan konsep kita N7X, dan selama ini mulai dari roadshow itu dilakukan hingga kemarin kita melaunching mobilnya, itu sebenarnya antusiasme dari para pelanggan itu sudah sangat baik sekali karena sudah ada pemesanan yang masuk, sudah banyak yang tanya, sehingga kita sangat optimis ya dengan adanya peluncuran all new BR-V ini tentunya akan bisa meningkatkan penjualan atau meningkatkan size market pada segmennya. Oke. Seperti itu. Dan Pak Edi, boleh saya lanjutkan? Kenapa di tahun ini Honda berani meluncurkan produk-produk barunya, Pak? Iya. Artinya optimisme Betul. apa gitu yang di ini? Ya, karena kita sebenarnya kita ingin juga memberikan suatu penyegaran-penyegaran dan menyampaikan konsep-konsep terbaru dari kita ya. Walaupun kemarin ada sempat pandemi, tapi kita yakin juga pemerintah juga sangat baik sekali dalam penanganan pandemi ini. Sehingga sudah mulai banyak sekali kemajuan ya recovery-nya, sehingga Honda pun juga sangat pede atau percaya diri untuk bisa membawa penyegaran-penyegaran baru. Seperti tadi disampaikan juga bahwa sebenarnya untuk all new BR-V ini, walaupun namanya BR-V, kita punya BR-V yang sebelumnya, tetapi yang diusung di dalam mobil ini adalah benar-benar konsep yang baru, desain yang baru, sehingga ada tagline-nya redefine gitu ya. Jadi benar-benar new gitu. Jadi kita membawakan suatu penyegaran-penyegaran yang sangat maju dan sangat dari teknologi yang paling baru, seperti itu Mas. Mantap ya. Mantap, optimis. Juga kalau kita lihat penanganan COVID juga semakin baik, kesadaran masyarakat untuk vaksin juga semakin baik. Betul. Semoga ekonomi segera pulih dan pameran-pameran mobil juga segera diadakan lagi. Iya, betul. Untuk Mas juga Mas. Siap. Tadi sempat dibilang ada tenaga yang meningkat, performa yang meningkat. Dari segi teknis bocorin dikit tuh Mas, apakah mesin ini berubahnya di mana yang membuat performa itu, kemudian dijelaskan sekaligus fitur-fitur yang ditawarkan di mobil ini. Siap, baik. Terima kasih Mas Wahid. Untuk rekan-rekan Honda lover semua, jadi pertama dari tips dari saya sebetulnya kalau memilih mobil itu sebetulnya kita performa, karena fungsi utama sebagai mobil adalah untuk transportasi, itu yang terpenting. Jadi Honda selalu menjawab tantangan tersebut dalam setiap peluncuran produknya, selalu ada improvement. Nah, performa mesin di sini Honda All New BR-V ini menggunakan mesin 1500 cc tapi menggunakan skema sistem kerja DOHC. Nah, DOHC ini sebetulnya identik dengan mobil performa di
kecepatan tinggi atau menengah ke atas. Tetapi uniknya Honda dengan performa DHC ini memang betul horsepower-nya meningkat menjadi 121 PS yang sebelumnya di BR-V yang lama itu 120 PS. Tetapi Honda juga merancang bahwa all new BR-V ini untuk torsinya atau untuk powernya tadi itu dicapai pada kecepatan yang lebih rendah. Bahkan kalau ada grafiknya kenaikan dari torsi dan powernya ini itu sudah lebih tinggi di RPM 2000, 3000 itu sudah lebih tinggi dibanding BR-V yang lama yang menggunakan mesin SOHC. Jadi dia sudah lebih nanjak duluan, jadi nyentak di awal sudah langsung tinggi. Nah, dampaknya apa? Ini dalam penggunaan keseharian tentunya akan membuat kalau kita membutuhkan tenaga saat kita mengendarai mobil ini, artinya dia tidak perlu ngoyo ngegasnya, tidak perlu RPM tinggi untuk bisa mencapai kecepatan tertentu. Nah, ini juga berakibat atau berdampak positif, yaitu konsumsi bahan bakar di all new Honda BR-V ini itu diklaim akan meningkat. Tentunya nanti silakan dibuktikan sendiri oleh teman-teman. Dan jangan lupa, jadi transmisi untuk yang Matic itu menggunakan sistem CVT yang baru, Mas Wahid, yang diklaim mampu memberikan keiritan 4% lebih baik dibanding CVT yang lama. Nah, mungkin kalau teman-teman tahu, CVT yang lama pun sudah Earth Dream teknologi, sudah ramah lingkungan, lebih kompak, lebih enak, akselerasinya lebih bagus. Ini ditambahkan lagi meningkat 4%. Jadi dari mesin nambah 3%, keiritannya untuk yang CVT-nya nambah 4%. Total mungkin 7% kira-kira begitu. Nah, kalau yang manualnya, nah ini juga unik dibandingkan dengan kompetitornya. Mungkin transmisi manual rata-rata mobil kan 5 speed. Tapi BR-V menggunakan transmisi manual 6 speed. Nah, itu di Honda sendiri biasanya identik dengan mobil performa tinggi. Kita kebetulan ada Civic Type R, nah itu transmisi manualnya 6 speed. Jadi SUV tapi tetap driving pleasure-nya atau kesenangan berkendaranya bagus. Itu dari performa sendiri. Nah, kalau yang lain-lain mungkin karena mengimbangi performa yang tinggi sebetulnya saat kita di dalam mobil seperti obrolan kita biasa, Mas Maya. Jadi kalau kita di dalam mobil itu kita sangat riskan sekali betulnya. Jadi resiko kita untuk berada dalam kondisi tidak aman itu menjadi meningkat. Nah, Honda melengkapi potensi tersebut dengan menambahkan fitur safety. Salah satunya yang simpel aja, nanti saya sedikit kasih clue. Airbag kita itu sampai samping atau yang samping depan ya, side airbag itu dari tipe terendah. Dari tipe terendah sudah airbagnya samping. Sedangkan untuk yang prestige itu sampai side curtain airbag itu sampai ke belakang. Itu kan sebuah hal yang luar biasa yang selama ini tidak dipikirkan oleh pabrikan lain. Kira-kira begitu, Mas Wahid. Oke, Pak Edi giliran Pak. Pak, dengan kelebihan yang sudah disampaikan oleh Mas Yoga, kira-kira all new BR-V ini akan dijual dengan harga berapa? Kemudian ditujukan untuk pasar seperti apa, Pak? Ya, baik Mas Wahid. Jadi memang saat ini kita belum secara resmi meluncurkan harganya untuk per tipe. Nanti segera kita akan umumkan ya. Jadi para Honda lovers dan para pemirsa sekalian nanti tunggu saja. Tetapi untuk all new BR-V ini itu harganya untuk clue-nya itu dimulai dari 260 juta. Ya, jadi kayaknya itu memang harga yang sangat terjangkau menurut kami karena itu sudah dianalisa dan dipikirkan bahwa all new BR-V ini bisa dijangkau oleh segmen yang cukup luas seperti itu. Dan targetnya tentunya ya karena ini 7-seater ya. Jadi ya untuk keluarga, Mas Wahid. Jadi untuk keluarga dan karena ada beberapa line up tipe, ini juga mungkin ada juga untuk keluarga yang ingin mengupgrade mobilnya dari mobil lama, ataupun mungkin juga untuk advance keluarga yang sudah pernah pakai mobil Honda atau kita panggil sebagai Honda loyalis Itu kita punya segmen yang cukup spesial di situ. Produknya juga tipenya cukup spesial, yang tertinggi bocorin dulu nggak apa-apa ya Mas ya. Ada yang sudah kita sematkan Honda Sensing, di mana selama ini Honda Sensing itu hanya bisa kita temukan di grade-grade yang tinggi, premium ya, seperti di Accord dan di CR-V yang terbaru. Tapi kali ini kita sematkan Honda Sensing di all new BR-V. Ya, seperti itu. Ya, jadi sabar sekali rasanya. Ingin merasakan itu, ingin test drive karena sekarang ini belum bisa di test drive. Nah, pertanyaan untuk Mas Edi nih, Mas. Siap. Kapan ke Pak Yoga, ke Mas Yoga? Kapan ini mobil bisa kita lihat secara langsung dan kapan mobil bisa mulai dibeli oleh konsumen?
Siap. Kalau untuk mobil unit fisiknya nanti kita adakan pameran tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, itu ada turnya. Ini untuk Semarang nanti ada di Paragon Mall Semarang. Itu ada di tanggal 14 sampai 17 Oktober. Kemudian untuk di Jogja itu ada di tanggal 21 Oktober sampai 24 Oktober ada di Hartono Mall Yogyakarta. Kemudian di kota Solo itu ada di tanggal 28 sampai 31 Oktober. Ini ada di Solo Square. Jadi memang kita tempatkan di pusat-pusat mall yang tentunya secara protokol sebelum masuk mall juga sudah aman, sudah bagus. Jadi tetap kita akan mendukung program pemerintah dan ini pameran pun juga tentunya bisa membuat teman-teman yang penasaran itu bisa langsung. Nanti tipenya yang kita munculkan di pameran itu adalah tipe yang Honda Sensing. Tipe yang tertinggi sekaligus. Dan itu tadi menyinggung Pak Edi, Honda Sensingnya full ya, full fiturnya full fitur. Nggak potong-potong. Full fitur Honda Sensing. Bahkan plus-plus sebetulnya, nggak cuma Honda Sensing, ada plus-plus lagi. Banyak banget. Mau tak tanyain sekarang nanti gimana ya, nanti nonton aja waktu pameran tadi sudah disediakan tanggalnya. Siap. Kita tunggu aja. Insya Allah kalau memang saya bisa, saya akan mendatangi setiap pameran nanti. Siap. Semarang udah pasti lah, kalau Semarang kan cuma situ doang. Cuma situ ya. Terakhir nih Pak untuk Pak Edi Pak. Siap, Ini kira-kira nih Pak, kalau saya nih sebagai pelanggan, teman-teman penonton juga sebagai pelanggan, pastinya kan ada kelebihan kalau kita beli semakin awal. Betul. Apa sih kelebihan kalau kita mulai booking mobilnya mulai dari sekarang, Pak? Ya, terima kasih nih Mas Wahid ya. Jadi yang jelas yang pertama kalau bookingnya dari sekarang pasti akan dapat duluan. Oke. Ya. Lalu yang kedua kita juga berikan suatu fasilitas ya, di mana kita tahu setiap tahun itu harga mobil akan naik. Ya, jadi entah ada penyesuaian pajak, penyesuaian pajak barang mewah ya, apalagi sekarang yang lagi in kan ada PPNBM. Nah, tahun 2021 dengan tahun 2022 tentunya akan ada harga yang sedikit berbeda. Tetapi bagi Honda Lovers atau calon pelanggan yang memesan mulai dari sekarang, kita akan pastikan harga itu fix untuk harga 2021, tidak mengalami penyesuaian kenaikan walaupun nanti terima mobilnya di 2022. Seperti itu. Jadi ya cepat-cepat pesan sekarang, antri dari sekarang ya, jadi nanti terima mobil harganya mengikat harga yang 2021 dan dapat duluan nanti. Oke. Seperti itu. Nah, kita nggak sabar untuk lanjut ke pamerannya nanti, bisa tanggalnya teman-teman nanti juga akan kita kasih di kolom komentar dan diskusi. Mas Yoga. Siap. Terima kasih Pak Edi. Siap. Terima kasih Mas Wahid. Jadi saya sudah amat sangat plong menanyakan beberapa. Siap. Cuma kalau boleh bilang ketika saya melihat pertama kali di DP Mall itu yang nggak lupa sampai sekarang. Iya, sampai sekarang. Quest depannya Mas. Iya. Itu gimana menurut panjenengan? Nggak lupa deh itu. Iya. Alatnya, kemudian handsome, gantengnya depannya. Lampunya nyambung, tarik ke belakang juga seimbang semuanya. Belakang juga menarik. Jadi yang saya bikin penasaran belum bisa ngomong adalah interiornya. Interiornya, betul. Jadi kalau luar itu gantengnya ganteng total kan. Kalau tadi start di angka 260-an, itu mobil udah kayak harga 300 ke atas tuh. Kalau lihat handsome-nya ya. Apalagi tadi saya baca ada beberapa pilihan warna yang terbaru juga ya bikin semakin nggak sabar ya Mas. Siap. Jadi itu kalau kita ngomong versi-versinya teman-teman, dan ada beberapa video yang mungkin sudah tayang, kalian tinggal dilihat-lihat aja. Kemudian ini yakin Pak dijual dengan harga segitu Pak? Aman ya? Artinya start segitu kalau menurut saya fitur yang semelimpah itu dijual dengan harga segitu, saya pribadi akan bilang bahwa itu sesuai lah. Sesuai artinya keamanannya juga banyak, kenyamanannya juga banyak, handsome-nya dapat. Cuma semoga karena kadang tuh orang setinggi saya kadang kayak kalau nggak ada high adjustment di seat belt semakin menyiksa. Tadi sempat saya baca juga ada tipe E. Jadi insya Allah semoga ini sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua yang nonton hari ini dan para Honda lover dan yang akan membelinya. Coba live kita kali ini. Siap, baik. Terima kasih Mas Wahid. Terima kasih juga banyak untuk Honda lover sekalian. Karena yang membuka Mas Yoga. Siap. Menutup Mas Yoga juga. Baik, oke, terima kasih.
Nah, untuk Honda Lovers yang sudah menonton, kira-kira beberapa menit yang lalu kita sudah diskusi panjang lebar, sangat menarik sekali. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang memang masih belum terjawab misalnya, atau ada fitur ini nggak, fitur itu nggak apa-apa, teman-teman bisa chat aja di kolom komen, baik di halaman IG-nya Honda Semarang Center maupun di punyanya Mas Wahid ya. Nanti kita akan bantu jawab, dan setelah itu gantian nanti kita akan kasih kuis nih. Nah, karena sudah memberikan pertanyaan misalnya, terima kasih, artinya ada respon positif bagi kita semua. Sekarang kita gantian, teman-teman kita kasih reward, yaitu kita kasih kuis. Nah, jadi mungkin sudah dijelaskan seperti apa keberadaan All New BR-V ini yang akan menjadi sebuah garis baru atau sebuah standar baru bagi kelas LSUV. Nah, pertanyaan saya untuk semua penonton, pertanyaannya adalah apa tagline atau apa nama tagline dari produk All New BR-V ini yang nyambung dengan clue saya tadi, bahwa BR-V ini merupakan sebuah segmen yang menjadi standar baru supaya driving atau cara mengemudi kita itu menjadi lebih baik lagi. Nah, silakan teman-teman nanti bisa ketik jawabannya di kolom komen ya. Lebih enak sih di Honda Semarang Center ya. Nanti ketik di IG-nya Honda Semarang Center lalu komen di video ini. Nah, nanti kita akan memberikan 10 ya. 10 hadiah berupa voucher service ya. Tentunya service untuk mobil Honda ya. Nah, jadi ini sangat-sangat asik sekali. Jadi teman-teman bisa komen aja jawabannya apa, nanti kita akan hubungi langsung bagi 10 pemenang kuis ini. Kira-kira itu saja. Nah, sebagai penutup, terima kasih Mas Wahid, terima kasih Pak Edi sudah menemani kita semua, dan tentunya di akhir bulan September ini mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu. Amin. Menjadi September yang ceria, betul-betul. Dan semoga semua bidang ekonomi apapun yang Bapak Ibu atau para penonton jalani semakin menaik juga, semakin menanjak juga, tentunya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita untuk menghadirkan mobil supaya memberikan salah satu sarana transportasi yang mempermudah kehidupan dari rekan-rekan semua atau teman-teman semua. Nah, mungkin akhir kata dari kami, terima kasih sudah menonton. Kami dari Honda Semarang Center mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau mungkin ada hal yang kurang berkenan yang disampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di event atau momen berikutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang, terima kasih.